proses Fair. bisnis dari perusahaan PLN. Sebelum itu akan kami perkenalkan terlebih dahulu nama-nama kelompok kami. Yang pertama adalah saya, Muhammad Rizky Ferdiansyah, dengan NIM 23051214037. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Maulana Syarullah, 3 digit NIM terakhir 041. Perkenalkan, nama saya Hafiz Fahri Andika, 3 digit NIM terakhir 047. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnu Ramadan, 3 digit NIM terakhir 048. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana Braga, digit NIM terakhir 053. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Al-Faqih dengan digit NIM terakhir 056. Saya Mazlun Riko Nathanael, 3 digit NIM terakhir 062. Next. Proses pembelian token listrik. Yang pertama adalah memilih metode pembelian. Token listrik bisa dibeli melalui agen, kios, internet banking, atau mobile banking. Yang kedua, memasukkan kode meteran. Pembeli harus memasukkan kode meteran listrik yang disediakan oleh PLN. Dan yang ketiga adalah transfer pembayaran. Setelah memasukkan kode meteran, pembeli akan mentransfer pembayaran sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Next. Kemudian cara pengisian token listrik. Yang pertama, setelah membeli kita memasukkan token, yaitu pengguna harus memasukkan token yang diperoleh dari pembelian ke dalam meteran listrik. Kemudian yang selanjutnya yaitu verifikasi. Setelah token dimasukkan, meteran perlu diverifikasi untuk memastikan pengisian token berhasil. Kemudian selanjutnya penggunaan listrik. Setelah verifikasi, listrik dapat digunakan sesuai kebutuhan rumah tangga. Next. Selanjutnya yaitu infrastruktur. Sistem backend PLN adalah fondasi teknologi yang mendukung berbagai proses dalam menjalankan operasi bisnis, termasuk proses pembelian token listrik. Yang pertama, manajemen pelanggan. Sistem backend PLN mencakup basis data pelanggan yang menyimpan informasi penting seperti nomor meter, alamat, dan riwayat pembayaran. Ini memungkinkan identifikasi pelanggan saat mereka melakukan pembelian token listrik melalui aplikasi PLN Mobile. Selanjutnya yaitu pembuatan dan distribusi token. Saat pelanggan melakukan pembelian token, sistem backend PLN mengelola proses pembuatan dan distribusi token ke meteran pelanggan yang bersangkutan. Ini melibatkan penciptaan token unik dengan nilai yang sesuai dengan jumlah pembelian pelanggan. Yang terakhir yaitu integrasi dengan penyedia layanan pembayaran. Sistem backend PLN juga berintegrasi dengan berbagai penyedia layanan pembayaran seperti bank dan fintech. Untuk memfasilitasi proses pembayaran dari pengguna aplikasi PLN Mobile, integrasi ini memastikan bahwa transaksi pembayaran dilakukan dengan aman dan efisien. Fitur-fitur yang mendukung pembelian token, integrasi dengan metode pembayaran,
adalah fitur kunci dalam aplikasi PLN Mobile yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian token listrik dengan mudah dan aman. Yang pertama yaitu pemilihan metode pembayaran. Aplikasi PLN Mobile menyediakan berbagai pilihan mode pembayaran untuk memenuhi preferensi pengguna. Ini termasuk pembayaran melalui transfer bank, kartu kredit atau debit, e-wallet, dan bahkan layanan pembayaran digital tertentu yang populer di wilayah tertentu. Yang kedua yaitu keamanan transaksi. Integrasi dengan metode pembayaran dilengkapi dengan protokol keamanan yang kuat untuk melindungi data finansial pengguna. Informasi pembayaran sensitif dienkripsi dan disimpan dengan aman untuk mencegah penyalahgunaan atau pencurian data. Yang ketiga yaitu otomatisasi pembayaran. Beberapa aplikasi PLN Mobile dapat menyediakan fitur otomatisasi pembayaran di mana pengguna dapat mengatur pembayaran tagihan listrik secara terjadwal. Ini memungkinkan pengguna untuk menghindari keterlambatan pembayaran dan memastikan bahwa tagihan mereka selalu dibayar tepat waktu. Next. Penyediaan informasi tagihan dan pembelian. Penyediaan informasi tagihan dan pembelian merupakan salah satu aspek penting dari pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi PLN Mobile. Yang pertama, tagihan listrik. Aplikasi PLN Mobile menyediakan informasi tagihan listrik kepada pengguna secara berkala. Informasi ini mencakup detail tagihan seperti jumlah tagihan, tanggal jatuh tempo, dan riwayat konsumsi listrik. Pengguna dapat dengan mudah mengakses tagihan mereka melalui aplikasi yang memungkinkan mereka untuk mengikuti perkembangan penggunaan listrik mereka dari waktu ke waktu. Yang kedua, riwayat pembelian. Aplikasi PLN Mobile juga menyajikan riwayat pembelian token listrik kepada pengguna. Ini mencakup detail tentang pembelian sebelumnya, seperti tanggal, jumlah pembelian, dan nomor transaksi. Dengan memiliki akses ke riwayat pembelian mereka, pengguna dapat melacak penggunaan token listrik mereka dan memperkirakan kapan mereka perlu melakukan pembelian berikutnya. Yang ketiga yaitu peringatan tagihan. Selain menyajikan informasi tagihan secara berkala, aplikasi PLN Mobile juga dapat memberikan peringatan kepada pengguna ketika tagihan mendekati tanggal jatuh tempo. Peringatan ini dapat berupa notifikasi push atau pesan teks yang membantu pengguna untuk tetap sadar akan kewajiban pembayaran mereka dan menghindari keterlambatan pembayaran. Next. Kemudian yaitu pengembangan kapasitas SDM dalam menghadapi permasalahan teknis. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi permasalahan teknis merupakan hal yang krusial dalam menjaga dan kualitas layanan dan keberlanjutan operasional aplikasi PLN Mobile. Yang pertama, pelatihan teknis berkala. Menyelenggarakan pelatihan reguler untuk tim sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi PLN Mobile. Pelatihan ini dapat mencakup pembaruan terbaru tentang teknologi, pemecah masalah umum, dan praktik terbaik dalam pengembangan perangkat lunak. Kursus dan sertifikasi. Mendorong anggota tim SDM untuk mengikuti kursus dan memperoleh sertifikasi dalam bidang terkait seperti pengembangan perangkat lunak, manajemen proyek IT, atau keamanan informasi. Sertifikasi ini dapat meningkatkan keahlian mereka dan memberikan legitimasi yang diperlukan dalam industri. 3. Kolaborasi antar tim. Mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara berbagai tim di dalam organisasi seperti tim pengembangan perangkat lunak, tim infrastruktur TI, dan tim dukungan pelanggan. Ini dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang aplikasi secara keseluruhan dan memfasilitasi pemecahan masalah kolaboratif. Next. Kemudian segmentasi pelanggan dan pencapaian target. Segmentasi pelanggan dan pencapaian target adalah langkah penting dalam strategi pemasaran dan pengembangan aplikasi PLN Mobile. Yang pertama, analisis data pelanggan. Dimulai dengan menganalisis data pelanggan yang tersedia, termasuk demografi, seperti usia, jenis kelamin, lokasi geografis, perilaku penggunaan aplikasi, pola pembelian token listrik, dan preferensi pembayaran. Yang kedua, segmentasi pasar. Berdasarkan analisis data, identifikasi
segmen pasar yang berbeda dalam basis pelanggan Anda. Misalnya, Anda dapat memiliki segmen pelanggan berdasarkan tingkat penggunaan listrik, preferensi pembayaran, atau kebutuhan layanan tambahan. Yang ketiga, penetapan tujuan. Tetapkan tujuan yang jelas untuk setiap segmen pasar, baik itu hal pertumbuhan pangsa pasar, peningkatan retensi pelanggan, atau peningkatan jualan. Next. Pengurangan waktu pembelian melalui aplikasi dibandingkan dengan metode konvensional. Pengurangan waktu pembelian melalui aplikasi dibandingkan dengan metode konvensional merupakan salah satu manfaat utama dari menggunakan aplikasi PLN Mobile. Yang pertama, akses 24/7. Aplikasi PLN Mobile memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian token listrik kapan saja dan di mana saja, tanpa harus mengunjungi kantor layanan pelanggan atau outlet pembayaran fisik. Ini menghemat waktu yang sebelumnya dibutuhkan untuk melakukan perjalanan ke tempat pembelian konvensional. Lalu yang kedua, proses pembelian yang cepat. Aplikasi ini dirancang untuk menyederhanakan proses pembelian dengan antarmuka pengguna yang intuitif dan opsi pembayaran yang mudah diakses. Pengguna dapat dengan cepat memilih jumlah token yang dibutuhkan dan menyelesaikan pembayaran dalam beberapa langkah sederhana. Lalu yang ketiga, notifikasi pembelian instan. Setelah pembelian berhasil dilakukan, pengguna menerima notifikasi instan yang memberitahu bahwa token listrik sudah tersedia untuk digunakan. Ini mengurangi waktu yang sebelumnya dibutuhkan untuk menunggu konfirmasi pembelian atau proses verifikasi manual. Lalu, keuntungan menggunakan token listrik. Yang pertama, hemat biaya. PLN Prabayar membantu mengontrol pengeluaran listrik dan menghindari tagihan besar. Lalu yang kedua, fleksibilitas. Pembeli dapat mengatur seberapa besar listrik yang mereka gunakan dan kapan untuk mengisinya. Lalu yang ketiga, monitoring konsumsi. Penggunaan dapat dipantau secara real time untuk membantu mengatur penggunaan listrik di rumah. Next. Kendala yang mungkin terjadi saat menggunakan token listrik. Yang pertama ada gangguan jaringan, yaitu kesulitan dalam pengisian token saat terjadi gangguan jaringan PLN. Yang kedua yaitu salah memasukkan token. Perlu diperhatikan ekstra agar tidak terjadi kesalahan dalam memasukkan token ke dalam meteran listrik. Yang ketiga, penipuan. Adanya potensi penipuan saat pembelian dan pengisian token listrik. Next. Solusi untuk mengatasi kendala penggunaan token listrik. Yang pertama ada pemeliharaan rutin dengan memastikan meteran dan perangkat pendukungnya dalam kondisi baik untuk mencegah gangguan. Yang kedua ada penggunaan agen terpercaya. Melakukan pembelian token listrik hanya dari agen resmi dan terpercaya. Yang ketiga ada penyuluhan dan edukasi, yaitu memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat tentang penggunaan yang benar dan aman. Next. Oke, untuk dalam presentasi ini kita telah menganalisis proses bisnis transaksi token listrik di aplikasi PLN Mobile. Jadi kesimpulan dan saran untuk penggunaan token yang lebih efektif menurut kami yang pertama pengelolaan konsumsi, di mana maksudnya di sini mengatur penggunaan listrik secara efisien dan bijak untuk pemakaian jangka panjang. Tujuan utama dari peningkatan ini untuk mengurangi waktu transaksi dan menghindari kesalahan. Dengan infrastruktur yang handal dan stabil, sangat penting dalam mendukung transaksi token listrik. Jaringan listrik yang baik harus tersedia agar pelanggan dapat melakukan transaksi dengan lancar dan tanpa gangguan. Yang kedua, pemantauan reguler, di mana ini melakukan pemantauan konsumsi listrik secara reguler untuk mengantisipasi kebutuhan lebih lanjut. Informasi yang akurat dan lengkap menjadi kunci dalam transaksi token listrik. Data pelanggan termasuk data tarif, pemakaian listrik harus tersedia secara tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah. Yang ketiga, komunikasi dengan PLN.
maintain komunikasi yang baik dengan PLN terkait informasi terkini dan kebutuhan pemakaian listrik. Aplikasi PLN Mobile ini menawarkan fitur-fitur yang memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi token listrik. Penggunaan aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses transaksi. Tambahan ini. Tambahan, dengan melakukan perbaikan di berbagai aspek ini, PLN Mobile dapat meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis transaksi token listrik. Hal ini akan memberikan manfaat bagi pelanggan dengan menyediakan pengalaman transaksi yang lebih baik, serta meningkatkan keandalan dan efisiensi PLN dalam menyediakan layanan listrik kepada masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Dari presentasi ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, untuk Mbak Cleo Monica, silakan bertanya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Cleo Monica dengan 3 digit NIN terakhir 065. Tadi kan sudah dijelasin mengenai segmentasi pelanggan. Nah, bagaimana PLN mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam melakukan segmentasi pelanggan? Mungkin seperti keterbatasan data, perubahan perilaku pelanggan, dan persaingan pasar. Terima kasih. Baik, akan kami simpan terlebih dahulu.
Untuk jawaban dari pertanyaan Mbak Monika tadi, saya sudah mengumpulkan jawabannya. Yang pertama adalah tentang pengumpulan data dan pemanfaatan data. PLN akan terus berupaya meningkatkan pengumpulan data pelanggan melalui berbagai saluran termasuk aplikasi PLN Mobile, survei pelanggan, dan kolaborasi dengan pihak ketiga. Data ini kemudian dianalisis secara cermat untuk memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan, sehingga memungkinkan segmentasi yang lebih baik. Yang kedua, analisis data. Yang PLN menggunakan teknik analisis data yang canggih seperti big data, analytics, dan machine learning untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang perilaku pelanggan. Dengan memahami preferensi, pola konsumsi, dan kebutuhan pelanggan, PLN dapat mengidentifikasi segmen pelanggan yang berbeda dan merancang strategi yang sesuai. Yang ketiga, penyesuaian perubahan perilaku pelanggan. PLN dapat memantau dan mempelajari perubahan perilaku pelanggan. Mereka secara proaktif beradaptasi dengan tren dan perubahan kebutuhan pelanggan, seperti peningkatan permintaan energi bersih atau penggunaan energi hemat. Yang keempat, inovasi produk dan layanan. PLN berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan segmen pelanggan yang berbeda. Misalnya, mereka menawarkan paket tarif listrik yang disesuaikan dengan pola konsumsi pelanggan, serta memperkenalkan opsi energi terbarukan. Dengan cara ini, PLN dapat memenuhi kebutuhan individu dan memperkuat daya saing di pasar. Yang kelima, kolaborasi dengan pihak eksternal. PLN menjalin kemitraan dengan pihak eksternal seperti lembaga riset dan perusahaan teknologi untuk memperoleh wawasan tambahan dan mendapatkan akses ke data pelanggan yang lebih lengkap. Kerjasama ini membantu PLN dalam mengatasi keterbatasan data dan memperluas pemahaman mereka tentang perilaku pelanggan. Sekian, apakah jawaban dapat diterima? Bisa, terima kasih. Sesi tanya jawab saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki wae Buya to. Terus apa sih? Ya. Ganti mit. Gemite wong liya. Oke. Ganti.